Selamat pagi anak-anak. Saatnya kita mau beribadah, tapi sebelumnya mari kita menyiapkan diri kita, menyiapkan hati kita supaya kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya Lose Indra mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena selama 1 minggu Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, bahkan Tuhan menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami, di dalam sekolah kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan kami mendengarkan firman Tuhan juga dengan tenang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita bersyukur karena kita punya Allah yang memiliki kasih yang sangat besar. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan kepada kita. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Tuhan kepada kita. Bahkan seindah-indahnya pelangi, lebih indah kasih Tuhan kepada kita. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan sangat besar untuk Lose Indra dan juga adik-adik sekalian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penuntun di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga yang memberikan kita perintah cara bagaimana kita menjalankan hari-hari kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Biarlah melalui firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tidak bimbang maupun takut dalam menghadapi kesusahan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi adik-adik. Hari ini sebelum kita dengar cerita, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan yang boleh bantu kami untuk boleh mengerti firman ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih pada semangat gak ini? Atau jangan-jangan udah lemes semua habis puji-pujian tadi? Nah, supaya kita semangat, kakak mau mulai pengajaran ini dengan bermain sebuah permainan. Yuk, semuanya berdiri. Cari kertas sama alat tulis apapun lah, bolpen, pensil, spidol, terserah. Yuk berdiri yuk, kakak sambil siapin, adik-adik juga siapin ya. Udah semuanya. Nah, kertasnya kecil nggak apa-apa, besar nggak apa-apa. Oke, nah jadi permainannya gini adik-adik. Kertas sama bolpennya ditaruh dulu. Terus adik-adik semua tutup mata. Setelah itu nanti adik-adik ambil kertas sama bolpennya. Terus ikutin kakak bilang harus tulis apa, oke? Udah? Kakak juga akan melakukannya ya. Kita semua tutup mata. Kita mulai untuk ambil kertas sama bolpennya. Kalau sudah, tulis nama kalian. Dan di bawah nama tersebut diberi sebuah garis, jadi nama yang di underline, oke? Ayo sama-sama nulis ya. Sudah? Boleh buka mata sekarang. Gimana hasil tulisannya? Masih bagus? Punya Rosu masih bagus sih. Nah, karena ini terlalu gampang, kita lanjutkan ke step berikutnya. Taruh lagi, tutup mata, tapi sekarang bukan tulis nama, tulis hari ini saya mau mendengarkan firman dengan baik. Terus di garis bawah, oke? Oke, 1, 2, 3. Sudah? Hari ini saya mau mendengarkan firman dengan baik. Sudah semuanya? Kalau sudah, sama-sama kita buka mata. Oke. Punya Lose jadinya kayak gini. Kacau, kayak garisnya tidak di tempat yang benar, tulisannya tumpang tindih. Nah, adik-adik gampang gak sih? Kita yang biasa melihat, biasa menulis dengan mata terbuka terus diminta untuk tutup mata, kita seakan-akan seperti orang buta yang harus menulis. Susah kan? Tentu susah, dan pada dasarnya setiap manusia itu pasti pengennya nggak sakit, pengennya bisa melihat, pengennya bisa melakukan segala sesuatu dengan normal. Dan di dalam Alkitab juga banyak gitu kisah-kisah yang menggambarkan orang-orang yang pengen sembuh dari penyakitnya dan mereka mencari Yesus. Dan hari ini Lause juga akan membawakan cerita tentang salah satu cerita tentang orang yang pengen sembuh itu. Hari ini Lause akan ambil dari Lukas 5 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, buat adik-adik yang punya Alkitab, dibuka. Dan kalau sudah nemu, judul dari perikop itu adalah orang lumpuh yang disembuhkan. Jadi hari ini Lause akan cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Tetapi ini orang lumpuh yang mana? Lause kayaknya ada beberapa cerita tentang orang lumpuh gitu. Hari ini Lause akan cerita tentang orang lumpuh yang dibawa sama teman-temannya menghadap Tuhan Yesus. Tentu teman-teman semua sudah tahu ya cerita ini karena pasti sering mendengar cerita ini kan. Nah, Lause akan ceritakan. Coba kita kembali pada masa itu dan mulai membayangkan gitu ya. Tuhan Yesus sudah pengajar keliling, Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat gitu. Dan kemudian Tuhan Yesus
mengajar juga hari itu di dalam sebuah rumah. Kemudian orang-orang datang banyak untuk mendengarkan Tuhan Yesus, termasuk diantaranya orang Farisi dan ahli Taurat. Dan rumah yang dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar itu sudah penuh. Semua orang berdesak-desakan di dalamnya untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada yang sampai berdiri di luar pintu atau di luar jendela untuk bisa mendengarkan Tuhan Yesus mengajar gitu. Dan seperti banyak orang lain, orang lumpuh dan teman-temannya juga tahu kabar ini kalau Tuhan Yesus mau datang dan mengajar di rumah tersebut. Sehingga kemudian teman-temannya dan orang lumpuh ini memikirkan cara untuk bisa datang ke sana dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka kemudian bersiap-siap pergi. Jadi teman-temannya itu bawa si orang lumpuh ini bersama dengan tempat tidurnya, karena kan udah lumpuh, dia nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa bergerak. Jadi dibawa sama tempat tidurnya, tapi tempat tidurnya jangan dibayangkan spring bed atau kasur busa yang tebel gitu ya. Jadi waktu itu sih modelnya yang paling mirip itu kayak sekarang tuh tandu gitu, yang biasa ada di ruang UKS buat ngangkat temen yang cedera waktu olahraga atau pingsan waktu upacara gitu kan. Jadi teman-temannya itu bawa orang lumpuh ini ke rumah itu. Tapi begitu sampai di rumah itu, rumahnya udah penuh. Untuk satu orang masuk saja ke sana itu susah. Apalagi beberapa orang sambil bawa tandu. Jelas gak mungkin. Sehingga akhirnya mereka gak putus asa. Mereka terus berpikir gimana ya caranya supaya bisa ketemu Tuhan Yesus. Karena mereka yakin kalau teman mereka ini bisa sembuh ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka memikirkan cara, yaitu lewat atap. Waktu itu atapnya itu datar, adik-adik. Kan kalau sekarang kita taunya rumah atapnya begini kan ya, segitiga. Waktu itu datar-datar gitu. Sehingga mereka akhirnya memikirkan, oke lah, kita naik aja ke atap. Terus kita bongkar, kita turunin teman kita. Oke. Akhirnya mereka naik. Terus mereka bongkar atapnya, mereka turunin temannya. Dan ketika turun, temannya itu berada tepat di depan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus itu melihat orang lumpuh itu dan teman-temannya yang menurunkan orang lumpuh tersebut, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka sangat beriman, mereka sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampuni. Pernyataan yang cukup membingungkan mungkin bagi orang lumpuh itu dan bagi teman-temannya gitu ya. Karena kan orang lumpuh ini harusnya mau sembuh gitu ya. Kayak tadi kita main jadi orang buta, kita pengen sembuh, pengen bisa nulis biasa. Orang ini tentu pengen bisa berjalan gitu. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus malah bilang dosamu sudah diampuni? Tapi yang lebih menarik lagi, rupanya perkataan itu diartikan sebagai hujatan kepada Allah oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi mereka di dalam hati ngedongkol gitu. Ini siapa sih orang ini? Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Emang dia siapa? Allah. Yang bisa ngampunin dosa kan cuma Allah. Dalam hati mereka bilang gitu. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau mereka bilang kayak gitu. Jadi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para pemuka-pemuka agama itu, menurutmu mana yang lebih mudah? Ketika aku mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Jika pertanyaan itu dikembalikan kepada kita ya, coba kita pikirkan bareng-bareng ya. Kira-kira yang mana yang lebih gampang ya? Ngomongnya lebih gampang mana ya? Dan ketika lo sepikir, tentu ya lo bilang akan lebih gampang ngomong dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena ketika lo ngomong kayak gitu, gak ada yang bisa membuktikan gitu. Nggak usah ngomong ke orang lumpuh itu dosamu sudah diampuni. Oh ya udah, kan cuman jadi omongan aja kan, gak ada yang bisa membuktikan apakah benar dosa si orang lumpuh itu sudah diampuni. Tetapi kalau lo ngomong atau Tuhan Yesus ngomong ke orang lumpuh itu bangunlah dan berjalanlah, tentu harus ada bukti yang membuktikan kalau Tuhan Yesus nggak cuman ngomong tapi benar-benar berkuasa. Dan ketika kita membaca ke bagian selanjutnya, Tuhan Yesus memang membuktikan bahwa dia berkuasa. Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus kembali kepada si lumpuh. Dan dia bilang kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan itu terjadi. Dari sini kita bisa melihat apa adik-adik? Kalau apa yang Tuhan Yesus katakan itu penuh dengan kuasa. Itu terbukti dari hal yang kedua kan ya.
Dan dari bukti itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya, bahwa dosamu telah diampuni, itu juga bukan cuma omong kosong belaka, tetapi omongan yang punya kuasa. Tapi pertanyaannya kembali sih, kenapa, mungkin adik-adik tanya ke Lause gitu ya, kenapa kok gitu, kok di awalnya kok Tuhan Yesus ngomongnya dosamu sudah diampuni, bukan langsung aja bangunlah dan berjalanlah gitu, kenapa? Karena jawabannya cuma satu sih. Karena Tuhan Yesus itu tahu kalau kebutuhan rohani untuk disembuhkan dari dosa itu jauh lebih penting daripada kebutuhan jasmani untuk disembuhkan dari sakit penyakit. Sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus ketika melihat orang lumpuh itu, dia bukan yang ngurusin hal yang jasmani dulu, tapi dia ngurusin hal yang rohani dulu. Gambarnya gini adik-adik. Mungkin kita kalau misalkan kita lapar ya, atau kayak tadi kita main kan kita jadi orang buta. Misalkan kita lapar atau kita jadi orang buta, kita tahu gitu, kita masih bisa memikirkan cara bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Kalau lapar ya kita makan. Kalau misalkan orang buta ya akhirnya untuk bisa hidup dengan normal ya belajar bahasa Braille gitu kan ya. Sehingga akhirnya ya tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, tapi seringkali masalah yang rohani itu gak pernah kita perhatikan. Misalkan gini adik-adik. Misalkan adik-adik itu sedang sedih atau kesepian. Apakah adik-adik pernah mencari cara atau mencari tahu kenapa aku sedih? Bagaimana supaya aku bisa gak kesepian lagi gitu. Hal-hal kayak gini tuh jarang bahkan kita urusin. Kita selalu mengabaikannya dan menganggap, oh I'm fine, aku baik-baik saja. Sehingga lama-kelamaan ditumpuk dan bisa menjadi lebih parah. Sehingga akhirnya Tuhan memutuskan untuk masalah yang rohani ini lebih penting. Dan jauh dibandingkan dengan kesepian kita, dibandingkan dengan kesedihan kita, masalah rohani yang utama adalah dosa. Dan seringkali kita manusia melupakan kalau kita itu adalah manusia yang berdosa. Padahal dengan kondisi kita yang berdosa, kita tidak akan pernah bisa untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Karena upah dosa itu adalah maut. Tapi ada kabar baiknya. Tuhan Yesus sudah datang dan Tuhan Yesus mengurusin itu, hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus peduli dengan hal-hal yang rohani. Dan Tuhan Yesus datang khusus untuk menebus adik-adik dari dosa kita. Sekarang kita mau ambil waktu teduh sejenak, kita mau tutup mata, kita mau memikirkan gitu. Tuhan Yesus sudah begitu sayangnya sama kita. Tuhan Yesus sudah mau turun mati menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita yang nanggung. Tetapi bukankah kita yang sudah ditebus ini juga seringkali masih melakukan dosa? Dan bahkan dengan sengaja melakukan dosa. Bukankah hal tersebut akan sangat menyakitkan hati Tuhan Yesus adik-adik? Mari saat ini kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa yang mungkin kita lakukan dengan sengaja atau gak sengaja. Tapi kita mau belajar untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Tetapi kami masih sering jatuh. Kami masih sering kali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama mau meminta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersama-sama menangis dan meminta Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk boleh hidup sebagai anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum menyelesaikan cerita ini, kita mau hafalin ayat dulu ya. Dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7a. Oke? Lause bacain buat kita sekali, terus kita ulangi, kita hafalin bareng-bareng ya, gampang kok. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Yuk kita hafalin ya. 1, 2, 3.
Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Oke, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang sukacita dan hati yang penuh ucapan syukur. Persembahan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau dengan cara scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa minggu depan itu kita masih ibadah jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar. Jangan lupa ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.